الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Doa dan harapan saya, semoga saudara-saudara saya diberikan kesehatan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilapangkan rezekinya. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui, salah satu yang sering dilupakan adalah sholat duha. Namun, tahukah Anda bahwa sholat duha memiliki keutamaan yang luar biasa dan dapat membawa berkah dalam kehidupan sehari-hari kita. Meskipun tidak wajib, sholat duha memiliki banyak manfaat. Namun ada juga kesalahan umum yang sering dilakukan dalam melaksanakan sholat duha yang malah bisa menghambat rezeki kita. Untuk itu, penting bagi kita untuk mengetahui waktu dan cara yang tepat dalam melaksanakan sholat duha agar bisa meraih keberkahan dan mendapatkan rezeki yang lancar. Penting juga untuk mengetahui beberapa waktu dan juga kondisi yang dilarang sholat duha agar tidak mendatangkan petaka atau bala. Sholat duha merupakan salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan dalam agama Islam. Meskipun tidak termasuk dalam kategori salat wajib, ibadah ini dilakukan pada waktu antaranya terbitnya matahari hingga sebelum adzan zuhur. Dalam prakteknya, salat duha tidak hanya memberikan manfaat bagi kehidupan, namun juga spiritual, juga mempengaruhi aspek jasmani dan materi. Melalui ibadah ini, seseorang dapat mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan keberkahan rezeki, terhindar dari kelalaian, dan mendapatkan berbagai keistimewaan lainnya. Salat duha salah satu ibadah sunnah yang dimiliki banyak keutamaan. Salah satu keutamaan salat duha adalah pengampunan dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapapun yang menjaga salat duha secara teratur, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hal ini menunjukkan bahwa salat duha memiliki kekuatan besar dalam menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dalam beberapa riwayat hadis disebutkan bahwa ada pintu surga yang disebut salat duha bagi mereka yang rajin melaksanakan salat duha. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya di surga ada pintu yang disebut dengan ad-duha. Nanti pada hari kiamat, ada yang memanggil siapa yang senantiasa melaksanakan sholat duha. Ini adalah pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama tentang keabsahan hadis ini, namun hal ini menunjukkan bahwa sholat duha memiliki potensi untuk membawa seseorang masuk surga dan kesuksesan dunia akhirat. Salat duha juga memiliki keutamaan yang sangat luar biasa dalam menjauhkan seseorang dari golongan orang yang lalai dalam beribadah dan berusaha. Namun, kita perlu ketahui waktu-waktu dan kondisi di mana kita tidak dianjurkan untuk sholat duha dalam waktu tertentu.
Umar berkata bahwasanya Nabi melarang sholat sesudah sholat subuh hingga matahari bersinar, dan sesudah asar hingga matahari terbenam. Dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, apabila sinar matahari terbit, maka jangan melakukan sholat sehingga matahari tinggi, dan apabila sinar matahari terbenam, maka jangan melakukan sholat hingga matahari terbenam. Tidak hanya itu, salah satu alasan mengapa ada beberapa waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat duha adalah karena adanya setan yang mengikuti pada waktu itu. Nabi Muhammad bersabda, matahari terbit dengan diikuti setan. Pada waktu mulai terbit, matahari berada di dekat dengan setan. Dan ketika imam sudah mulai berpisah darinya, pada waktu matahari berada di tengah langit, ia kembali dekat dengan setan. Dan ketika setelah zawal ia berpisah darinya. Pada waktu hampir terbenam, ia dekat dengan setan. Dan setelah terbenam, ia berpisah lagi darinya. Mengabaikan waktu yang telah ditentukan dapat mengurangi keberkahan dan manfaat yang seharusnya didapatkan dari sholat duha, dan malah mengundang petaka jika melakukan kesalahan ketika melaksanakan sholat duha. Penting untuk menghayati setiap rakaat yang dilakukan, bukan hanya sekedar gerakan fisik, tetapi juga merupakan momen untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkuat ikatan spiritual. Pengerjaan sholat seharusnya secara khusyuk dan ikhlas, bukan seperti orang yang meminta imbalan, apalagi meminta imbalan tanpa melakukan sebuah usaha. Beberapa ulama memberikan nasihat, sholat duha disunahkan oleh Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabatnya yang rajin bekerja. Nabi mengerjakan kepada mereka yang aktif bekerja di pagi hari untuk melaksanakan sholat sunnah duha di tengah-tengah kesibukan mereka. Beberapa ulama juga menjelaskan, untuk menjadi kaya dengan sholat duha, sholat tersebut harus dilakukan secara istiqomah dan rutin. Kesalahan umum yang terjadi pada sholat duha ialah kita tidak rutin dan tidak istiqomah. Ketika sholat hanya berfokus pada permohonan duniawi, tidak dengan permohonan akhirat, dan seperti permintaan yang tidak bisa ditawar. Ketahuilah bahwa memiliki cukupan yang lebih luas daripada sekedar kebaikan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Marilah kita memperhatikan sholat duha yang benar dan sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad, dan kita jauhi waktu-waktu terlarang untuk melaksanakan sholat duha, karena bukan membawa kebaikan, justru membawa malapetaka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.